Shalom, damai di hati, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mengawali aktivitas di pagi hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Berikanlah kerendahan hati bagi kami untuk mendengar suara-Mu lewat firman ini, dan berikan kami keberanian untuk mau menaati panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu menerangi setiap langkah hidup kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam Ulangan pasal 10 ayat 18 dan ayat 19. Firman Tuhan berkata, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Terpujilah firman Tuhan. Judul Renungan Harian Keluarga di hari ini, Kamis 24 Juli 2025 adalah tunjukkan kasih-Mu pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gereja sebagai persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil dan diutus untuk menghadirkan damai sejahtera atau shalom bagi dunia dengan segala isinya. Dengan kata lain, gereja dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat bagi sesama ciptaan agar Tuhan Allah dimuliakan. Adapun alasan Tuhan Allah memberikan perintah bagi bangsa Israel melalui Musa untuk membela hak anak yatim, janda, dan mengasihi orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Itu karena kasih-Nya tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada orang-orang asing. Oleh karena itu, jika mereka dikasihi Tuhan Allah, maka mereka pun harus mengasihi sesama. Ketika bangsa Israel mengalami kehidupan sebagai orang asing dengan tidak diperlakukan dengan cinta dan hormat di Mesir, namun mereka mengalami kasih, perhatian, dan pemeliharaan Tuhan Allah. Atas dasar itulah orang Israel dituntut untuk menunjukkan kasih, perhatian, dan kepedulian yang sama kepada orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Sehingga orang asing dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan Allah, dan mereka akan memuliakan segala kebaikan-Nya melalui kebaikan orang Israel. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita bahwa mengasihi dan peduli menolong sesama, terutama mereka yang terpinggirkan di tengah masyarakat, yaitu yang menderita dan bergumul dalam kemiskinan dan ketiadaan apa-apa, merupakan panggilan iman yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Kasih kepada Tuhan Allah diwujudkan melalui kasih dan kepedulian terhadap sesama. Maka marilah sebagai keluarga Kristen kita wujudkan kasih kepada Tuhan Allah melalui kehidupan keseharian kita yang mau menolong sesama yang berkekurangan dan mereka yang tertindas karena ketidakadilan. Ingatlah, saat kita dikasihi oleh Tuhan Allah, marilah kita mengasihi sesama. Saat kita diberkati, maka marilah kita menjadi berkat. Kiranya Yesus Kristus dimuliakan. Amin. Mari berdoa.
Ya Tuhan Allah, mampukan kami untuk tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tetapi juga hidup untuk sesama dengan menjadi berkat dan mau menolong bagi mereka yang berkekurangan dan diperlakukan tidak adil dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.